Pertarungan penentuan antara Aula Jiwa dan aliansi Sky Mansion akhirnya dimulai ketika Kepala Aula Jiwa, Hun Mi-seng, melangkah maju di hadapan seluruh ahli Central Plains. Meski sudah lama mengasingkan diri, namanya masih dianggap sebagai salah satu ahli terkuat di benua. Dengan tenang ia menatap Xiao Yan, lalu berkata, "Dua pertarungan sebelumnya memang berakhir imbang, tapi itu tidak akan mengubah hasil akhirnya." Xiao Yan membalas dingin, "Orang yang terlalu percaya diri biasanya akan menyesal paling akhir." Hun Mi-seng tertawa kecil sebelum berkata, "Aula Jiwa tidak pernah membiarkan musuhnya tetap hidup." Ucapan itu membuat semua orang sadar bahwa pertarungan ini bukan sekedar duel biasa, melainkan penentu kemenangan perang antara Aula Jiwa dan aliansi Sky Mansion. Hun Mi-seng kemudian mengungkap bahwa dialah dalang di balik kehancuran klan Xiao dan penangkapan ayah Xiao Yan. Ia mengaku awalnya menganggap Xiao Yan hanyalah semut kecil yang tidak perlu diperhatikan. Namun kini, pemuda yang dulu lolos dari kejaran Aula Jiwa justru tumbuh menjadi ancaman besar. "Hanya dalam 10 tahun, kau berhasil mencapai tingkat seperti sekarang. Bahkan aku harus mengakui bakatmu," ujar Hun Mi-seng sambil menyipitkan mata. "Tapi karena kami telah membiarkanmu tumbuh sejauh ini, hari ini aku akan menghapus kesalahan itu." Tatapan Xiao Yan langsung dipenuhi niat membunuh. "Aku juga akan mengakhiri dendam darah klan Xiao hari ini." Ia teringat kehancuran keluarganya, pengejaran Aula Jiwa, hingga penderitaan yang memaksanya meninggalkan kekaisaran Jiama. Semua itu membuat kebenciannya terhadap Aula Jiwa mencapai puncak. Begitu kata-kata itu selesai, Xiao Yan langsung bergerak seperti kilat. Ia muncul di depan Hun Mi-seng sambil menyerang menggunakan 2 jari yang diselimuti Purifying Demonic Lotus Flame. Api merah muda itu begitu mengerikan, hingga langsung melelehkan pertahanan Doqi lawannya. Hun Mi-seng segera membalas dengan serangan telapak tangan. Namun Xiao Yan menahan serangan itu menggunakan api lotusnya, hingga Doqi hitam lawan kembali terbakar abis. Kepala Aula Jiwa akhirnya terpaksa mundur. Di telapak tangannya terlihat luka bakar kecil. Purifying Demonic Lotus Flame memang pantas berada di peringkat ketiga Heavenly Flame Ranking. Meski terlihat tenang, wajahnya mulai serius karena baru beberapa pertukaran serangan saja, ia sudah terluka. Pertarungan keduanya berlangsung sangat cepat, hingga sebagian besar orang bahkan tidak mampu mengikuti gerakan mereka. Xiao Yan kemudian menggunakan teknik spiritual kemarahan ilahi mata air kuning, sementara Hun Mi-seng membalas dengan teknik 10.000 jiwa menyembah. Benturan spiritual keduanya mengguncang seluruh pegunungan, hingga banyak ahli muntah darah hanya karena terkena gelombang kejut. Namun Hun Mi-seng tetap mampu menahan serangan itu. "Kau terlalu naif jika berpikir bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan spiritual," katanya santai. Xiao Yan tidak menjawab, ia hanya membuka mulut dan memanggil Purifying Demonic Lotus Flame sepenuhnya. Begitu api merah muda muncul, suhu di seluruh Fallen Mountain Range langsung melonjak mengerikan. Gunung-gunung terbakar, pepohonan berubah menjadi abu, dan para ahli lemah buru-buru mundur karena merasa tubuh mereka hampir terbakar dari dalam. "Benar-benar api yang menakutkan," gumam banyak orang dengan wajah pucat. Hun Mi-seng juga akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan lalu membentuk segel tangan dan menggunakan teknik terkuatnya. Reinkarnasi Buddha Murka. Pelat api raksasa muncul di langit dengan 6 simbol Heavenly Flame di sekelilingnya. Dari tengah pelat itu keluar sinar api merah muda yang langsung membelah bumi. Gunung yang terkena sinar tersebut langsung lenyap tanpa sisa. Sinar itu kemudian menghantam Hun Mi-seng dan mulai melelehkan seluruh Doqi di tubuhnya. "Jika terus begini, kepala Aula Jiwa akan kalah," seru banyak ahli dengan terkejut. Namun Xiao Yan belum berhenti. Segel reinkarnasi jatuh. Sinar api raksasa tadi menyusut hingga hanya sebesar ibu jari, tetapi aura penghancurnya justru meningkat berkali-kali lipat sebelum akhirnya menghantam Hun Mi-seng secara langsung. Ledakan besar mengguncang langit. Seluruh pegunungan dipenuhi lautan api merah muda. Semua orang mengira pertarungan telah berakhir. Namun tiba-tiba sosok hitam perlahan keluar dari dalam lautan api tanpa luka fatal. Yang lebih mengejutkan, ia justru menyerap Purifying Demonic Lotus Flame milik Xiao Yan. Hun Mi-seng lalu mengangkat tangannya dan memperlihatkan api hitam misterius. "Kau memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, tapi aku memiliki Heavenly Flame yang lebih kuat." Pupil Xiao Yan langsung mengecil. "Nihility Devouring Flame?" Seluruh medan langsung gempar. Nihility Devouring Flame adalah Heavenly Flame peringkat kedua. Api legendaris yang dikabarkan mampu melahap segalanya.
Namun setelah mengamati lebih teliti, Xiaoyan menyadari sesuatu. Itu bukan Nihility Devouring Flame asli, hanya Seed Flame. Hun Miseng tidak menyangkalnya. Tapi meski hanya Seed Flame, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Api hitam itu kemudian berubah menjadi wajah manusia raksasa dan langsung menyerang Xiaoyan menggunakan kekuatan melahap yang mengerikan. Namun saat Xiaoyan hampir terdesak, Little Yi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bayi api kecil itu marah melihat Seed Flame Nihility Devouring Flame bertindak sombong di hadapannya. Yi, wah! Little Yi langsung menghancurkan sangkar api hitam, lalu membalik keadaan. Kini justru Seed Flame Nihility Devouring Flame yang terjebak di dalam lautan api merah muda. Di bawah kendali Little Yi, seluruh Heavenly Flame Xiaoyan menjadi jauh lebih kuat. Little Yi bahkan berubah menjadi bayi api raksasa, lalu menerkam wajah hitam tersebut. Ia benar-benar berniat melahap Seed Flame itu hidup-hidup. Kepala Aula Jiwa panik dan mencoba menyelamatkannya, tetapi Xiaoyan langsung menghalangi. Pertarungan kembali pecah di langit, sementara Little Yi berhasil menghancurkan Seed Flame Nihility Devouring Flame dan menelannya sepenuhnya. Setelah itu Little Yi mengendalikan lebih dari 10 teratai api dan menyerang Hun Miseng tanpa henti. Ledakan demi ledakan mengguncang langit hingga ruang di sekitar mereka runtuh. Ketika semuanya berakhir, kepala Aula Jiwa muncul kembali dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan auranya menjadi sangat lemah. Seluruh pegunungan langsung gempar. Tak ada yang menyangka kepala Aula Jiwa benar-benar dipukul sampai kondisi seperti itu. Xiaoyan menatapnya dengan dingin, lalu berkata singkat, "Kau kalah." Hun Miseng menggertakkan gigi penuh amarah. Namun ia sadar dirinya sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata di depan seluruh ahli Central Plains, "Kali ini, Aula Jiwa kalah." Sorakan langsung meledak dari pihak aliansi Sky Mansion. Namun sebelum pergi, Hun Miseng masih menatap Xiaoyan dengan mata dingin. "Kau memang menang kali ini, tapi perang antara Aula Jiwa dan aliansi Sky Mansion baru saja dimulai.